Subhanallah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan pagi ini di masjid, lupa nama masjidnya, Raudhatul Jannah, Duren Sawit ya. Taman Duren Sawit, Jakarta Timur. Allah kumpulkan kita dalam rangka untuk belajar bersama. Semoga Allah jadikan forum ini sebagai forum yang barokah. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang tadi disinggung oleh imam ketika salat subuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Kalimat ini disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Dialah zat yang mengutus Rasulnya bil huda, dengan membawa al-huda, wa dinil haq, dan agama yang benar. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar Allah memenangkan agama ini di atas agama yang lain. Walau karihal musyrikun, walaupun orang musyrik tidak menyukainya. Yang dimaksud dengan al-huda adalah al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq adalah al-amalus salih, amal yang sesuai dengan ilmu yang bermanfaat. Karena kita diajarkan keseimbangan pada 2 hal, mempelajari Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah mengamalkannya. Ketika seorang muslim ilmunya benar, berarti dia mendapatkan al-huda. Lawannya adalah ad-dhalal. May yahdillah fala mudhillalah. Dan ketika seorang muslim mengamalkan ilmunya, maka dia mendapatkan ar-rusydu. Lawannya al-ghayyu. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi. Sehingga ketika orang seimbang pada 2 hal ini, dia belajar dan dia komitmen dengan apa yang dia pelajari, kemudian dia amalkan, maka dia akan menjadi al-mahdiyun ar-rasyidun. Dan contoh yang tertinggi dalam masalah ini yang dipuji oleh Nabi SAW adalah 4 khulafaur rasyidun al-mahdiyun, sehingga sampai mereka dijadikan sebagai standar kebenaran. Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Kenapa mereka disebut dengan ar-rasyidun? Karena amaliyah mereka sesuai dengan ilmu yang mereka miliki. Dan kenapa mereka disebut dengan al-mahdiyun? Karena mereka memahami agama sesuai dengan bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perjuangan kita sebagai seorang muslim adalah bagaimana mensinkronkan antara ilmu dengan amal. Ada orang yang menyimpang dari sisi ilmu sehingga mereka tidak mau belajar dengan benar. Di Al-Quran mereka disebut dengan kelompok ad-dhalin. Siapa mereka? Nasrani. Dan ada orang yang dia sudah mengetahui ilmu tapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Dalam Al-Quran mereka disebut al-maghdub alaihim. Sehingga ada pengalaman sejarah perjalanan manusia yang tidak sinkron antara ilmu dan amal. Ada yang dia tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkannya, sengaja tersesat.
bahkan menyembunyikan kebenaran, itulah karakter Yahudi. Dan ada orang yang anti dengan ilmu, dia nggak mau belajar, lebih fokus, yang penting ibadah, ibadah, ibadah. Dalam arti dia ibadah adalah memperbanyak ritual, bahkan sampai tidak mau nikah, dan mereka membuat bentuk-bentuk ibadah yang baru. Mereka lah manusia yang ad-dallin, dan kita diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran agar berdoa kepada Allah dijauhkan dari karakter mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kau tunjukkan kami ya Allah ke jalan orang yang al-maghdub alaihim, yaitu jalannya orang Yahudi yang ngerti kebenaran tapi tidak mau mengamalkan, waladdallin atau jalannya orang Nasrani yang anti dengan ilmu, nggak seneng dengan kegiatan-kegiatan kajian, pembahasan tentang masalah halal haram, pembahasan tentang masalah rincian-rincian ibadah. Mereka nggak suka. Yang penting pokoknya semangat-semangat, modal semangat memperbanyak ibadah, tapi di saat yang sama dia tidak mau memaksimalkan bagaimana cara ibadah yang benar. Nah, kajian kali ini kita mau membahas tentang aqimus shalah wa atuz zakah. Tunaikanlah salat, dirikanlah salat, dan tunaikanlah zakat. Baik, mudah-mudahan nanti bisa lebih maksimal dengan adanya proyektor yang bisa dilihat oleh para jamaah sekalian. Sebelumnya, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah banyak sekali menggandengkan antara perintah salat dengan menunaikan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dan di sebagian artikel disebutkan kata az-zakah dalam Al-Quran itu ada 29 kali disebutkan. Al-Quran menyebut zakat itu dengan beragam istilah. Terkadang disebut dengan az-zakah, dan terkadang disebut dengan as-sadaqah. Terkadang disebut dengan az-zakah, dan terkadang disebut dengan as-sadaqah. Contoh zakat yang disebut dengan sedekah. Allah Ta'ala berfirman menjelaskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab, dan seterusnya. Innamas sadaqah, sesungguhnya sedekah itu diserahkan kepada fakir, miskin, amil, kemudian mu'allaf, ar-riqab, dan Allah sebutkan ada 8 asnaf. Dan as-sadaqah di situ maksudnya apa? Zakat. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan." Ambillah harta mereka sebagai sedekah. Sedekah yang dimaksud adalah zakat. Karena sedekah itu ada yang sifatnya wajib, ada sedekah yang sifatnya wajib. Sedekah yang sifatnya wajib ini apa? Zakat. Dan ada yang sifatnya anjuran. Sedekah yang sifatnya anjuran selain zakat. Karena yang wajib dalam Islam mengeluarkan harta hanya zakat. Selain zakat tidak wajib. Baik. Sedekah yang tidak wajib, yang sifatnya anjuran, ini banyak sekali ragamnya. Ada sedekah biasa. Mungkin kita bisa mengenalnya dengan sebutan berdonasi, berinfak, dan seterusnya. Kemudian ada yang bentuknya wakaf. Ini sedekah dalam bentuk objek yang permanen. Objek permanen seperti tanah, kemudian bangunan, atau benda-benda permanen yang lainnya. Ada yang bentuknya misalnya? Ada yang bentuknya wasiat. Wasiat ini pemberian yang digantungkan dengan kematian, diserahkan setelah orangnya meninggal, dinyatakan saat masih hidup, tapi diserahkan setelah orangnya meninggal, dan beberapa bentuk yang lainnya. Sehingga ada banyak sekali keran-keran donasi yang dimotivasi dalam Islam selain zakat. Baik, selanjutnya tadi sudah kita sebutkan bahwa dalam Al-Quran ada banyak sekali istilah atau penyebutan kata zakat. Ada berapa tadi? 29 kali. Tapi dari 29 itu 27
gandeng dengan sholat. Dari 29 kali tadi, 27-nya gandeng dengan kata sholat. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu sebanyak 20 tempat dalam Al-Quran, 27 tempat. Dan ini menunjukkan keutamaan dari zakat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala gandengkan zakat ini dengan amalan ibadah yang paling afdal, yaitu salat. Secara sederhana sebagai berikut. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, syahadat. Posisi rukun Islam syahadat ini merupakan gerbang muslim, gerbang sebagai seorang muslim. Sehingga seseorang ketika bersyahadat, maka dia baru masuk ke dalam agama Islam. Maka kalau ada orang beramal soleh, rajin bersedekah, rajin berdonasi, tapi dia belum pernah login, diterima enggak? Enggak diterima. Kenapa? Belum masuk Islam, belum bersyahadat. Itu sama dengan ada seorang mahasiswa rajin mengerjakan tugas, bahkan bikin TA, skripsinya bagus, begitu dicek ternyata belum terdaftar. Nah, gimana kamu belum terdaftar? Ini lebih parah daripada yang ijazahnya palsu, Pak. Kalau ijazah palsu kan mungkin dia nggak lulus kan ya, tapi dapat ijazah. Ini belum terdaftar, tapi dia mengerjakan tugas, diterima atau tidak? Tidak diterima. Makanya kalau ada orang yang bertanya, kalau ada non muslim, dia rajin berdonasi, menyumbang untuk fakir miskin, menyantuni anak yatim dan janda, dan bahkan membangun panti asuhan, ya percuma saja, sepeser pun tidak ada nilai pahalanya, karena dia belum terdaftar. Sehingga amaliyahnya tidak terhitung sebagai amal soleh pada posisi ketika dia belum terdaftar. Kadang saya membayangkan ya, beberapa non muslim itu kan bangun kota, Pak. Kawasan Sumarekon, Alam Sutra, terus apa lagi? Dan aneka. Itu dulunya, Masya Allah, ini dulu tempat jin buang anak, Pak. Jauh dari peradaban. Tapi sekarang ramai kota, ada banyak jalan, ada jembatan, ada bangunan-bangunan, bahkan dia bangun masjid. Ini kalau yang punya muslim wakaf semua itu. Karena jalan itu termasuk wakaf. Fasilitas umum termasuk wakaf, dimanfaatkan oleh kaum muslimin. Ini kalau yang punya muslim jadi amal soleh, jadi wakaf. Makanya kalau kenal pemiliknya tolong kasih tahu, Bapak. Syahadat itu jadi wakaf semua itu, Pak. Karena orang ketika masuk Islam, seluruh amal soleh yang dia kerjakan di masa jahiliyah, di masa ketika dia non muslim, semuanya jadi amal soleh. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Nabi SAW kepada sahabat Amr bin As, Rasulullah SAW, aslamta ma'ama aslafta minal khair. Kau masuk Islam bersama dengan kebaikan yang kau lakukan di masa silam. Sehingga non muslim pernah punya jasa A, pernah punya jasa B, pernah punya jasa C dalam kegiatan sosial. Begitu dia masuk Islam, semua kebaikan tadi berubah jadi pahala. Tapi keburukannya tidak diikutkan. Aslamta ma'ama aslafta minal khair. Kau masuk Islam bersama dengan kebaikan yang pernah kau kerjakan di masa silam. Tapi kalau keburukannya, mungkin dulu sebelum masuk Islam dia tukang mabuk. Dulu sebelum masuk Islam dia mungkin pernah bertransaksi riba, bahkan mungkin pernah membunuh. Begitu dia masuk Islam, hilang semua. Makanya Nabi SAW ketika ketemu Al-Wasi, pembunuhnya siapa? Hamzah, paman Rasulullah SAW. Begitu Al-Wasi masuk Islam, nggak dituntut kisos. Karena kejadian pembunuhannya kapan? Ketika Al-Wasi sebelum masuk Islam. Begitu Al-Wasi masuk Islam, nggak ada istilah tuntutan kisos. Dan banyak sahabat yang dulu sebelum masuk Islam dia membunuh kaum muslimin, begitu masuk Islam selesai sudah. Yang dulu sudahlah berlalu, sekarang kita akan fokus dengan sekarang dan ke depan. Baik.
Maka keberadaan syahadat ini akan menjadi gerbang bagi siapapun. Kalau orang bersyahadat, dia masuk ke dalam gerbang Islam. Selanjutnya aktivitas apapun yang dia lakukan akan bernilai pahala. Lalu selanjutnya ada ibadah salat. Ibadah salat ini mewakili ibadah badaniyah, yang paling afdol. Ibadah badan yang paling afdol. Kemudian di sana ada zakat. Zakat ini mewakili ibadah maliyah yang paling afdol. Sebab ibadah ada ibadah badaniyah, ibadah yang hanya murni bermodal fisik. Orang miskin bisa sholat nggak Pak? Ya, bisa lebih rajin daripada yang kaya. Sehingga walaupun dia tidak punya harta, dia bisa sholat. Karena sifatnya ibadah apa? Badaniyah. Ada ibadah yang murni harta, ibadah maliyah. Sehingga ada orang yang lumpuh tangan kaki, buta matanya, pendengarannya mungkin tidak berfungsi, tapi dia kaya. Bisa nggak dia ibadah harta? Bisa? Sehingga dia bisa bicara. Mungkin pendengarannya nggak berfungsi, matanya tidak bisa melihat, pendengarannya masih berfungsi sedikit lah. Komunikasinya pakai pendengaran yang fungsi sedikit tadi. Terus dia bicara, tolong hartaku sekian, kasihkan ke sini, kasihkan ke sini. Maka walaupun secara fisik ada orang yang punya keterbatasan secara fisik, nggak bisa ngapa-ngapain, hanya bisa di atas ranjang tiap hari. Tapi karena dia punya harta, dia bisa beribadah maliyah. Dan di sana ada ibadah gabungan, itulah haji. Haji adalah ibadah gabungan antara apa? Harta dan fisik dan badan. Sehingga karena dia ibadah gabungan antara harta dan badan, maka posisi haji disebut sebagai orang yang punya istita'ah, punya kemampuan, adalah ketika orang itu mampu secara fisik dan mampu secara ekonomi. Ada seorang sahabiat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayahku itu orang mampu, tapi dia tidak bisa naik kendaraan. Jadi kalau naik tunggangan mesti jatuh. Afa ahujju anhu, apakah saya boleh menghajikan orang tuaku? Haji atas nama bapakku, jadi badalnya bapak. Karena bapakku kalau naik tunggangan tidak bisa. Kalau suruh jalan kaki ya nanti diseret malah orangnya, nggak bisa jalan dengan baik. Tidak seperti kita, masya Allah ya. Kendaraannya nyaman sehingga bisa duduk dengan nyaman. Kalau dulu kendaraannya apa? Pakai onta, pakai keledai, pakai bigol. Kalau orang tidak bisa nunggang seperti itu, perjalanan sekian meter jatuh ya. Jadi kita kira-kira termasuk orang yang tidak punya istita'ah kalau hidup di masa silam ya. Yang bisa naik onta ada Pak. Onta itu goyangannya masya Allah Pak. Mungkin kita akan jatuh Pak. Baik. Sekarang Allah kasih kita fasilitas dengan adanya kendaraan-kendaraan yang nyaman. Maka walaupun dia punya kemampuan harta, tapi fisiknya tidak mendukung, dia tidak punya istita'ah, sehingga dia tidak wajib haji. Selanjutnya puasa. Puasa ini ibadah apa Pak? Hah? Badaniyah. Gerakan apa yang dilakukan ketika puasa? Ada? Bacaan apa yang dilakukan ketika puasa? Ada? Tidak ada. Hanya satu-satunya puasa, ibadah tanpa gerakan, tanpa bacaan, dan tanpa modal uang. Maka puasa ini disebut dengan ibadah imsakiyah, ibadah yang sifatnya hanya menahan. Kamu diem tidur sah puasamu. Sebab puasa ini gak ada gerakan khusus, tidak ada bacaan khusus. Adanya hanya menahan diri sudah. Ibadah yang bentuknya hanya menahan diri. Satu-satunya hanya puasa. Makanya dalam puasa
Tidak ada bacaan khusus. Kamu kalau nggak baca ini puasamu batal. Ada nggak kayak gitu? Tidak ada. Kalau sholat kan ada ya. Bacaan khusus dalam sholat apa Pak? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Orang kalau sholat nggak mengucapkan Allahu Akbar, ya batal. Surat Al-Fatihah. Sholat tapi dia nggak bisa baca Fatihah. Sementara dia sholat sendirian, apalagi jadi imam, cuman diem saja, ya batal sholatnya. Gerakan tertentu, orang sholat tidak ruku, tidak sujud, cuman berdiri saja, diem, batal sholatnya. Tapi kalau puasa, tidak ada bacaan tertentu, tidak ada doa tertentu, dan tidak perlu mengeluarkan harta tertentu. Sehingga puasa ini adalah ibadah yang bentuknya imsak. Imsak itu artinya apa Pak? Menahan diri. Dan yang terbaik adalah puasa. Baik. Dalam Islam tidak ada ibadah bentuknya meditasi. Maka tidak ada ibadah yang bentuknya semedi, bertapa, meditasi itu tidak ada. Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarkan kita ibadah yang bentuknya meditasi. Ada iktikaf, berdiam diri di masjid, tapi bentuknya tidak meditasi. Yang dilakukan oleh orang iktikaf apa Pak? Baca Quran, berzikir. Sehingga ibadah dalam Islam itu ibadah yang diiringi dengan gerakan tertentu atau bacaan tertentu. Kalaupun bertahan, menahan diri, bentuknya adalah menahan diri dari tidak makan, tidak minum, atau melakukan pembatal yang lainnya. Dan itu pun dibatasi waktunya. Baik. Selanjutnya, dari sekian banyak ibadah ini, ada yang tempatnya bebas, tapi dibatasi oleh waktu. Contohnya puasa. Puasa ini dimanapun bisa, tapi waktunya tertentu. Yang kedua, ada ibadah yang waktunya tertentu dan tempatnya tertentu. Haji ya. Maka haji tidak bisa Pak dari fakada wukuf di Arafah tanggal 9 Pak. Itu kan berjubel banyak orang. Tak ajukan tanggal 7 Pak. Masya Allah. Ya kamu kalau wukuf tanggal 7 silahkan, tapi tidak dihitung karena waktunya tertentu. Kemarin kan sempat viral ya, haji tahun berapa? 2023 itu. Ada yang wukuf tanggal 10 Pak. Jadi yang lain biarlah ke Mina, yang lain ke Mina ya untuk lempar jumroh. Saya baru datang ke Arafah, sepi. Jadi toiletnya sepi, tenda-tendanya sepi, mau tidur di kasur manapun bisa, kan lebih nyaman. Ya kalau nekat seperti itu ya percuma. Sehingga haji ini waktunya khusus, tempatnya khusus, maka tidak bisa digeser. Orang liberal itu berusaha mengusulkan bagaimana kalau haji ini kita distribusikan di banyak tempat. Distribusikan di banyak tempat. Jadi jangan fokus di satu titik. Ini bikin kredit, berbahaya bagi keselamatan hidup seseorang. Ini ada-ada saja orang kayak gini. Baik. Nah sekarang yang kemarin sempat viral kan, usulan agar bayar dam itu bisa dilakukan di Indonesia. Padahal bayar dam itu dinyatakan oleh Allah, wala tahliku ru'usakum hatta tablughal hadyu mahillah. Jangan kau cukur kepalamu, jangan kau cukur rambutmu, hatta tablughal hadyu mahillah, sampai al-hadyu, dam tadi, tiba di tempatnya. Apa yang dimaksud al-hadyu tiba di tempatnya? Ini menunjukkan bahwasanya al-hadyu itu ada batasnya. Ada batas waktu, ada batas tempat. Batas waktunya setelah kejadian. Jadi orang kalau bayar hadyu sebelum bulan haji ya tidak diterima. Bayar hadyu tapi tidak di tanah suci tidak diterima. Ada 3 pendapat ulama ya. Disembelih di tanah suci dan dibagikan di tanah suci. Ini pendapat pertama. Yang kedua, disembelih di tanah suci tapi membagikannya boleh di luar tanah suci. Dikirim ke Afrika, dikirim ke negara-negara konflik. Yang ketiga, disembelih di luar tanah suci tapi dibagikan di tanah suci. Jadi peluang di Indonesianya tipis ini.
Gimana kalau mau di ini? Berarti disembelih di sini, dikalengkan ya. Terus dikirim ke tanah suci. Biayanya lebih mahal. Tapi kalau disembelih di tanah suci, disembelih di tanah air, dibagikan di tanah air. Ini pendapat keempat yang tidak ada ulamanya. Jadi ini keluar dari 3 pendapat yang ada. Nah, inilah contoh kalau sudah dibatasi waktu dan tempat, jangan digeser. Geser ini sama dengan ngubah aturan. Dan ngubah aturan itu pelanggaran. Lalu ada ibadah yang waktunya tertentu tapi tempatnya bebas. Nah, tadi sudah ya. Sholat itu termasuk yang mana? Waktunya tertentu tapi tempatnya bebas, sehingga orang boleh sholat dimanapun dia berada. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat masa silam. Anda bisa beribadah di selain tempat ibadah. Bisa sholat di rumah, bisa sholat di jalan, bisa sholat di taman, bisa sholat di mana lagi, di depan ruko dan seterusnya. Sehingga kalau ada kaum muslimin yang kesulitan dapat masjid ketika dia berada di negeri non muslim, dia bisa sholat di taman, di depan ruko selama tidak mengganggu orang, intinya kan. Nah, karena sholat itu bisa dilakukan di seluruh permukaan bumi. Nabi SAW mengatakan, "U'titu khamsan ma lam yu'ta ahadun min qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara nabi-nabi sebelumku. Salah satunya kata beliau, "Wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura." Dan bumi ini dijadikan oleh Allah untukku sebagai alat bersuci dan bisa dipakai untuk masjid. Maksudnya bisa dipakai untuk salat. Faman adraka min ummatis shalah falyusalli. Maka siapa di antara umatku yang ketemu waktu salat, silahkan dia kerjakan salat. Kalau dulu enggak bisa, Pak. Di mana sinagog itu tempat ibadahnya Yahudi. Di mana gereja? Kalau enggak gitu dia enggak bisa. Sehingga masa silam orang hanya bisa sholat di tempat ibadahnya, syariat Bani Israel. Sementara syariat Nabi Muhammad SAW, Anda bisa sholat di rumah, Anda bisa sholat di taman, Anda bisa sholat di tempat-tempat yang lain. Tapi kalau ada masjid yang laki-laki harus jamaah. Ini kewajiban berkaitan dengan jamaahnya. Namun kalau tidak memungkinkan, tidak ada masjid Pak di sini, jauh dari masjid, baik Anda silahkan sholat di tempat Anda berada ya, ketika sudah masuk waktu sholat. Nah, selanjutnya kita akan fokus berkaitan dengan masalah zakat. Tentang masalah zakat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Zakat tadi sudah kita sebutkan adalah ibadah maliyah, ibadah yang bentuknya mengeluarkan harta. Oleh karena itulah zakat ini tidak disyaratkan pemiliknya atau muzakinya, tidak disyaratkan muzaki harus baligh dan berakal. Jadi orang gila kaya wajib zakat, anak kecil kaya wajib zakat. Apa ada Pak anak kecil kaya? Banyak anak yatim yang ditinggalkan warisan orang tuanya, walaupun dia belum baligh tapi wajib zakat. Karena Nabi SAW mengatakan ketika beliau berpesan kepada Mu'ad bin Jabal saat beliau mengutus Mu'ad ke arah Yaman, Rasulullah SAW mengatakan, kalau mereka sudah berhasil melaksanakan salat, sampaikan, fa'alimhum annallaha aftarada alaihim sadaqatan. Ajarkan kepada mereka, Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka lalu dikembalikan kepada orang miskin mereka. Nah, definisi kaya kan tidak harus berakal ya. Orang gila kaya bisa enggak, Pak? Bisa. Anak kecil kaya bisa diambil dari orang kaya walaupun dia belum baligh, walaupun dia tidak berakal. Baik. Terus yang bayarkan siapa, Pak? Walinya.
Orang gila yang ngurusi orang gila ini siapa? Ada saudaranya, ada orang tuanya. Maka orang tuanya yang bayarkan zakatnya, saudaranya yang bayarkan zakatnya. Karena zakat kewajiban bagi orang yang kaya. Baik. Selanjutnya, dalam zakat di sana ada syarat wajib. Syarat wajib. Syarat wajib adalah kondisi di mana ketika kondisi ini ada, seseorang wajib untuk berzakat. Saya ulang, kondisi yang menyebabkan seseorang berkewajiban bayar zakat. Karena syarat itu ada dua, Pak. Ada syarat wajib dan ada syarat sah. Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Baik, Bapak, insya Allah. Resiko duduk di depan. Gak ada hadiah gak apa-apa ya. Sebutkan contoh syarat sah salat. Sudah balik. Berarti yang belum balik salatnya tidak sah. Sebutkan contoh syarat sah salat. Menghadap kiblat, wudu, menutup aurat, suci dari najis. Wudu tadi suci dari hadas, suci dari najis. Misalnya pakaiannya tidak boleh ada najis. Itu apa namanya? Syarat sah. Baik, berarti syarat sah itu apa, Pak? Ya, bedanya syarat sah dengan syarat wajib. Sebutkan syarat wajib sholat. Takbiratul ihram itu rukun. Sebutkan syarat wajib sholat. Masuk waktu, Masya Allah. Sebutkan yang lain. Baligh, berakal, suci dari haid. Sudah? Jadi definisinya apa ini untuk membedakan syarat wajib dan syarat sah tadi? Kalau syarat sah, sesuatu yang harus dipenuhi agar ibadah kita sah. Sesuatu yang harus dipenuhi agar ibadah kita sah. Berarti syarat sah itu di bawah kemampuan manusia. Manusia mampu mewujudkannya. Contoh, suci dari hadas, manusia mampu gak mewujudkannya? Mampu. Dia bisa wudu, bisa mandi, bisa tayamum. Udah? Kalau syarat wajib, kondisi yang jika ada maka orang wajib ibadah. Dan itu di luar kemampuan manusia. Masuk waktu sholat, itu kemampuan manusia atau tidak? Duhur jam 12 misalnya. Kita mau berangkat jam 11. Gimana ini ya? Berangkatnya jam 11, duhurnya jam 12. Kamu percepatlah pergeseran matahari biar nanti kau bisa sholat duhur. Bisa? Tidak. Kondisi di mana seseorang wajib untuk ibadah. Ada anak kecil misalnya, usia berapa kamu? 14 tahun. Sudah balik belum? Belum. Besok kan tanggal 1 Ramadan. Kamu belum balik. Seharusnya besok sudah balik. Nanti malam tak ajari gimana caranya balik. Gimana, Pak? Wah, ngajari berbahaya ini, Pak. Baik. Apakah dia diwajibkan untuk segera balik agar bisa wajib puasa? Tidak. Kenapa? Karena balik itu di luar kemampuan manusia. Suci dari haid di luar kemampuan manusia. Besok sudah tanggal 1 Ramadan, tapi haidnya belum selesai. Wah, ini wanita sudah pengen segera suci haid agar bisa puasa Ramadan. Apakah dia wajib untuk memutus haidnya biar besok bisa puasa Ramadan? Tidak. Dipahami ya? Baik. Lanjut ya. Jadi sekarang kita lihat di sini. Syarat wajib zakat itu apa saja, Pak? 1. Memiliki nisab. Memiliki harta sebesar nisab. Ini langsung kelihatan enggak? Delay ya, enggak apa ya. Jadi tolong sabar ya. Delay, Pak, tolong ditunggu. Kalau saya ditunggu ya enggak nulis-nulis ya nanti. Memiliki harta sebesar nisab. Maka orang yang tidak punya harta sebesar nisab tidak wajib zakat. Dan bahkan ulama menegaskan tidak sah juga, maka terhitung bukan zakat. Sudah?
Pertanyaannya, apakah orang itu wajib kaya agar dia bisa zakat? Wajib kaya atau tidak? Hah? Tidak. Apakah orang wajib kaya agar bisa haji? Wajib atau tidak? Wajib. Wajib kaya agar bisa haji. Berarti orang yang tidak bisa haji karena dia miskin berdosa. Gitu? Wajib kaya atau tidak? Tidak. Makanya ada kaidah seperti ini ya. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Jika ada sebuah tugas yang wajib tapi tidak bisa terlaksana kecuali harus melakukan aktivitas tertentu, maka melakukan aktivitas ini hukumnya wajib. Ini kaidah pertama ya. Kaidah yang kedua, ma la yatimul wujubu illa bihi fahuwa laisa biwajib. Kalau ada kewajiban, kalau ada tugas yang dia statusnya wajib ketika orang punya kondisi tertentu, maka mewujudkan kondisi ini tidak wajib. InsyaAllah bisa dipahami kan bedanya? Baik. Jadi kalau yang kedua ini berkaitan dengan syarat sah tadi, atau syarat wajib tadi ya, berkaitan dengan syarat wajib. Seseorang tidak wajib kaya untuk bisa zakat, sebagaimana dia tidak wajib kaya untuk bisa haji, walaupun zakat dan haji wajib. Paham? Baik. Sehingga apakah orang harus kaya untuk bisa punya harta senilai 1 nisab agar dia bisa zakat? Tidak. Apakah orang wajib sehat, kuat untuk bisa berangkat haji? Tidak. Maka yang seperti ini murni pemberian Allah. Sehingga kamu tidak harus memaksakan dirimu untuk jadi kaya, untuk jadi sehat agar wajib zakat, wajib haji. Sebab ada sebagian orang yang kadang berlebihan dalam masalah ini. Muslim itu harus kaya. Kalau miskin dosa dia. Masya Allah. Nah miskin itu di luar pilihan kami ya Pak. Semasjid ini kira-kira kalau ada nggak yang punya cita-cita jadi miskin Pak? Yang pengen miskin angkat tangan. Oh enggak ada Pak, kita pengen kaya semua. Masalahnya kan ya, nasibnya beda kan gitu ya. Sehingga ada yang pengen kaya tapi jadi miskin abadi misalnya. Baik, maka seperti ini di luar kemampuan manusia. Yang kedua, dimiliki selama setahun. Harta itu dimiliki selama setahun, atau yang disebut dengan haul. Jadi kalau belum mengendap selama setahun tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Baik. Yang ketiga, dimiliki penuh. Dimiliki penuh. Yang itu yang disebut dengan al-milku at-tam. Maka kalau tidak dimiliki penuh, misalnya ini masih sengketa, ya kamu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Ini enggak jelas siapa pemiliknya, berarti belum jadi milikmu. Sehingga tidak boleh amal yang bentuknya harta, tapi dalam posisi harta itu belum jelas siapa pemiliknya. Pak, lahan ini mau saya wakafkan. Baik, sertifikatnya bisa enggak Pak saya dilihatin? Ya Mas, masih di pengadilan Mas. Oh, sertifikat masih di pengadilan, mau diwakafkan gimana Pak? Iya, ini sengketa 7 anggota keluarga. Cucunya simbah semua, rebutan ya. Lah kalau kayak gitu jangan diwakafkan Pak, belum beres. Jelas dulu siapa pemiliknya, baru silakan Anda wakafkan. Karena orang kalau wakaf sementara objeknya belum jelas siapa pemiliknya, belum sah sebagai wakaf. Selanjutnya harta itu dimiliki secara pribadi. Dimiliki pribadi. Yang disebut dengan al-milku an-nafs. Milik pribadi. Al-milku nafsi, milik pribadi. Kalau dia tidak milik pribadi, ya,
dimiliki oleh beberapa orang, dan jika dibagikan kurang dari 1 nisab maka tidak wajib dizakati. Oleh karena itu kalau ada kasus seperti ini, Pak, suami istri dua-duanya bekerja, ya, lalu tabungan mereka terkumpul, suami istri dua-duanya bekerja. Suami punya uang misalnya 100 juta, istri punya uang sama 100 juta. Kalau digabungkan 200 juta sudah mencapai nisab. Sekarang kan nisab itu sekitar 180 juta sekarang, ya. Harga emas per gram berapa? 2,3 kalikan 85 gram. 85 kali 23 berapa itu? Pakai kalkulator. 170-an. Baik. Kisaran 170. Jadi nisab sekarang 170 juta. 195. Nisabnya 195 juta. Maka orang kalau belum punya duit senilai 195 juta, berarti dia belum nisab. Suami istri ini masing-masing punya harta 100 juta. Kalau digabungkan 200, satu nisab ya Pak, di atas nisab wajib zakat. Tapi kalau dipisahkan kurang dari nisab. Pertanyaannya, wajib zakat atau tidak? Wajib zakat atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak dimiliki pribadi. Pertanyaannya gini, harta suami itu milik istri atau bukan? Nah, baik-baik gini ya. Harta istri, apakah suami ikut memiliki? Tidak. Harta suami apakah milik istri? Itu madhabnya siapa itu? Masya Allah. Baik. Kan sampai ada ungkapan ya, milikmu adalah milikku, milikku milikmu, kita miliki bersama. Tidak bisa kayak gitu. Kepemilikan itu dihargai, sehingga milik suami, milik istri hanya milik istri. Oleh karena itu ketika ada harta gabungan, misalnya dalam satu rekening ini kontribusi suami 50%, kontribusi istri 50%. Gabungannya 200 juta. Sudah dizakati enggak, Pak? Itu punya suami berapa? Punya suami 100, punya istri 100. Ya sudah, kalau masing-masing kurang dari 1 nisab, maka tidak wajib zakat. Karena zakat itu milkun nafs. Kepemilikannya harus milik pribadi. Baik. Selanjutnya, sekarang kita akan coba ngitung nisab zakat. Nisab zakat itu 20 dinar. Ini yang disebutkan dalam hadis. 20 dinar ini yang disebutkan dalam hadis dari Ali. Dan ini yang jadi acuan berkaitan dengan cara ngitung nisab zakat. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan kepada beliau, fa idza kanat laka ishruna dinaran fa fiha nisfu dinar. Kalau kamu punya 20 dinar, maka zakatnya wahala 'alaihal haul, dan bertahan selama 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. 20 dinar bertahan setahun, zakatnya berapa? Setengah dinar. Nah, Bapak bisa buat perbandingannya ya. 0,5 per 20 sama dengan 1/40 sama dengan 2,5%. Jadi ada orang yang tanya, kok bisa 2,5% itu ngitungnya gimana sih Pak? Kan di zaman Nabi SAW belum ada toh. Persen itu belum ada ya. Sudah ada belum istilah persen? Mulai tahun berapa ada istilah persen? Sejarah matematika itu. Yang jelas di masa itu belum ada istilah persen. Istilah persen itu ada belakangan. Terus kok bisa ketemu 2,5%? Kayak gini loh Mas ngitungnya Mas. Nah, jadi Nabi SAW hanya menyebutkan, kalau kamu punya 20 dinar, maka kamu punya kewajiban bayar zakat setengah dinar. Berarti kan setengah bagi 20 sama dengan 1/40 sama dengan 2,5%.
Nah, jadi kalau Bapak ketemu orang, Mas, saya mau zakat. Berapa Pak zakatnya Pak? 1 M. Oh, berarti saldo dia 40 M. Ketahuan dari zakatnya. Baik. Selanjutnya 20 dinar kita konversi sekarang. 20 dinar. 1 dinar Islam, 1 dinar Islam itu sama dengan 4,25 gram. Berarti 20 kali 4,25 gram sama dengan 85 gram emas, ya. Nah, 85 gram emas ini emas murni. Ya, seperti emas antam 9999, 24 karat. Yang kurang lebih kalau dikonversi ke rupiah untuk sekarang 195 juta. Sehingga kalau ada orang yang punya harta kurang dari ini, berarti saldo dia kurang dari nisab dan dia tidak berkewajiban bayar zakat karena kurang dari nisab. Selanjutnya, zakat juga wajib untuk dirham. Kalau dirham itu nilainya 200 dirham. 200 dirham. Dirham itu perak, ya. Berapa 1 dirham? 1 dirham itu sama dengan 2,975 gram perak. Berarti kali 200 kali 2,975 sama dengan 595 gram perak. Sudah? Selanjutnya, ini kalau dikonversi ke rupiah jadi berapa Pak? Kalau pakai harga perak yang kurang lebih 20.000, ini kurang lebih ketemu 11,9 juta. Jadi kan jauh sekali, ya. Yang satu 195, yang satu 11,9. Nah, disinilah kemudian muncul perbedaan pendapat di kalangan ulama. Acuannya pakai apa? Emas atau perak? Ada 2 pendapat. Sebagian ulama berpendapat zakat itu acuannya emas. Maka yang wajib zakat hanya yang punya tabungan senilai 195 ke atas. Sebagian berpendapat zakat itu acuannya perak. Sehingga kalau ada orang yang punya tabungan 12 juta sudah wajib zakat. Dan pendapat yang kedua ini, yang 12 juta ini, pendapat jumhur ulama kontemporer. Lajnah Daimah, kemudian Majma' Fikih Islami, mereka memfatwakan nisab zakat mal itu mengikuti perak dengan nilai 12 juta. Jadi tidak harus nunggu sampai punya 100 sekian puluh juta, tidak. Dia punya tabungan 12 juta wajib zakat. Itu kira-kira kalau di Jakarta ya banyak sekali yang wajib zakat, ya. Sehingga muzaki di Jakarta itu banyak. Mas, tabungannya berapa Mas? 20 juta wajib zakat Mas. 2,5% dari 20 juta. Baik. Selanjutnya, harta seperti apa yang wajib dizakati? Harta yang wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati. Tidak semua harta wajib dizakati. Saya ulang, ya. Tidak semua harta wajib dizakati. Harta yang wajib dizakati: 1, emas, perak, dan turunannya. Turunannya adalah uang, baik uang kartal maupun uang digital, baik tunai maupun yang tersimpan di rekening. Semua uang wajib dizakati. Ini yang disebut dengan zakat mal. Zakat mal itu zakat untuk emas, perak, dan uang. Yang kedua, binatang ternak. Nah, binatang ternak yang wajib dizakati hanya ada 3: sapi, onta, sapi, dan kambing. Untuk kambing minimal nisabnya 40 ekor.
besar kecil dihitung sama. Sehingga kalau ada orang yang punya kambing 40 ekor, wajib zakat 1 ekor. Maka zakat seperti ini mungkin kalau di tempat kita jarang ya. Ada yang punya kambing 40 ekor? Oh, enggak ada. Ini yang disebut dengan zakat masyiyah. Zakat al-masyiyah. Yang ketiga, hasil pertanian. Hasil pertanian. Hasil pertanian yang wajib dizakati hanyalah bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Bahan makanan pokok yang bisa disimpan. Oleh karena itu, hasil pertanian yang bukan bahan makanan pokok yang bisa disimpan seperti sayuran, kemudian apalagi lombok, buah, semuanya tidak wajib dizakati. Nanti yang dizakati hasil penjualannya. Berarti apa? Uangnya. Ada nggak Pak zakat durian? Tidak ada Mas ya. Karena biasanya durian itu tidak tahan lama ya, Insya Allah. Berapa nilai ketahanan durian? 1/2 jam habis ya Pak. Baik. Jadi yang seperti ini tidak wajib zakat. Tapi ketika dia jual durian terus dapat uang, maka uangnya yang dizakati. Sehingga nanti perhitungannya pakai perhitungan zakat mal. Kemudian ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Dan yang dizakati adalah stok. Stok yang diperdagangkan. Termasuk juga uangnya, stok plus uang. Nah, karena perdagangan kan gini ya. Uang, barang. Begini, uang jadi barang, barang jadi uang, muter seperti ini. Terus yang dizakati yang mana Pak? Dua-duanya. Uang dan barang digabung, itu yang dizakati ya. Ini yang disebut dengan zakat tijarah. Zakat tijarah, yaitu zakat gabungan uang dan barang. Yang kelima, rikaz. Rikas itu harta karun. Walaupun orangnya nggak sampai sini ya, korun ya. Ketika orang menggali tanah menemukan barang berharga, misalnya guci emas atau cangkir emas. Nah, ini kan punya harga ya. Berapa harganya? Oh, mahal Pak, ini miliaran Pak. Maka nanti dia keluarkan 20%. 1/5. Wa fir rikazi al-khumus. Nabi SAW mengatakan untuk rikas ada kewajiban zakat 1/5. Dia keluarkan 20%. Baik. Dan tidak menunggu haul. Begitu nemu, ketemu harga, tidak nunggu haul, langsung keluarkan 20%. Baik. Sekarang kita langsung masuk ke zakat perdagangan. Materi sampai jam berapa? Sekarang suruknya jam berapa? Hah? 5:23 5J. Baik, selanjutnya ini mau bahas lagi, tapi nggak usah ada tanya jawab. Tanya jawab saja. Tanya jawab saja. Zakat perdagangan baru judulnya saja ya. Nanti dibahas oleh asatidzah yang lain, silakan. Saya punya buku judulnya Zakat Fikih Zakat Kontemporer ya. Ada bukunya nggak Bang? Nggak ada. Ada. Nah, buku fikih zakat kontemporer ini salah satu modul yang pernah kita jadikan sebagai bahan ajar di daurah-daurah, dan insya Allah cukup lengkap berkaitan dengan masalah semua zakat ini selain zakat ternak. Saya tidak bahas zakat ternak di situ karena saya berpikir kaum muslimin Indonesia kayaknya jarang peternak, sehingga tidak saya bahas di zakat kontemporer. Yang saya bahas zakat mal, zakat perdagangan, zakat pertanian, dan sudah rikas. Rikas cuma sedikit Pak pembahasannya.
Saya tulis itu karena pesanan dari kaum muslimin di daerah Dieng. Saya datang ke Dieng untuk kajian, terus banyak pertanyaan tentang masalah zakat. Dan mereka itu semangat zakatnya luar biasa. Petani-petani Dieng, Pak. Bapak mungkin pernah nonton video viral yang kurban sampai ratusan sapi itu. Satu masjid ratusan sapi. Itu petani Dieng itu, Pak. Di daerah Batur ya. Nah, di daerah situ saya ngisi dan mereka minta diadakan daurah zakat. Di Jakarta aja jarang, tapi di Dieng itu daurah zakat. Karena mereka ingin dapat penjelasan tentang zakat sayur, zakat kobis, zakat wortel, zakat kentang. Ternyata itu semuanya tidak wajib dizakati. Sehingga perhitungan zakatnya berdasarkan uang, bukan berdasarkan objek hasil pertanian. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Selanjutnya kita kembalikan ke forum. Tidak ada. Baik, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai zakat ini Pak Ustadz, tadi disampaikan bahwa nisabnya 195 juta. Sekarang nyawa itu kita tidak tahu. Kita kaya, tapi tidak punya nisabnya tidak. Tapi kita ingin, ya udah saya mau zakat. Apakah ini bisa disampaikan atau ini sebagai infak? Karena tidak. Pertanyaannya, kalau infak dengan zakat, pahalanya besar mana Pak Ustadz? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang punya saldo di bawah nisab 195 ini bisa bergeser Pak, tergantung harga emas. Ini kan perhitungan saat ini ya. Nanti mungkin bisa 200 sekian, tergantung harga emas ya. Emas nanti di akhir zaman turun Pak ya. Makanya jangan koleksi emas Pak. Karena ketika emas sudah dikeluarkan oleh Allah sebanyak-banyaknya, jangan khawatir. Sekarang banyak orang berpikir emas Indonesia akan habis dikeruk sama Amerika. Enggak usah khawatir. Sekarang negara-negara berlomba-lomba cadangan emas negara ini sekian, Indonesia kok kecil sendiri. Tidak usah takut, tidak usah sedih. Besok ketika dikeluarkan, yang punya emas itu nganggur semua sudah. Mau dipakai apa emasmu? Karena saking banyaknya, nggak bisa dimakan ya. Kasihkan ayam nggak doyan. Baik. Lalu kalau ada orang yang punya harta di bawah nisab, apakah dia bisa zakat? Ya jawabannya nggak bisa. Itu sama seperti orang sholat sebelum masuk waktu. Ada orang sebelum subuh sholat 2 rakaat dengan niat sholat subuh, sah nggak sebagai sholat subuh? Tidak sah. Tidak sah sebagai sholat subuh. Terus apakah sholatnya sah? Apakah sholatnya sah? Sah sebagai sholat sunnah. Sehingga yang dia lakukan tidak dihitung sebagai sholat subuh, sebab dia sholat sebelum masuk waktu. Tapi sah sebagai sholat sunnah, sehingga dia dapat pahala sholat sunnah, tapi tidak dapat pahala sholat subuh karena belum masuk waktu. Oleh karena itu hal yang sama, jika ada orang yang belum punya harta 1 nisab, dia keluarkan harta dengan niat zakat, tidak sah sebagai zakat, tapi sah sebagai sedekah. Sehingga insya Allah yang bersangkutan nanti mendapatkan pahala sedekah, tapi dia tidak dihitung sebagai amal zakat gitu. Kalau Bapak bertanya lebih besar mana pahalanya zakat ataukah sedekah, ya, masalah besar kecilnya pahala itu sebenarnya tergantung banyak faktor. Ada orang yang cuman memberi minum anjing yang kehausan,
dosanya diampuni oleh Allah. Seperti dalam hadis ada seorang pelacur ya, yang dia melewati sebuah daerah, dia kehausan sekali sampai akhirnya dia ketemu sumur. Lalu dia masuk ke dalam sumur itu, dan sumurnya sumur yang cukup dalam. Dia minum, jadi nggak pakai timba Pak, masuk dia Pak, mungkin pelan-pelan dia turun, dia minum. Setelah dia minum dia merasa puas, naik, begitu sampai di atas ketemu anjing jilat tanah, kehausan. Lalu orang ini berpikir, anjing ini mengalami seperti yang tadi aku alami, dia kehausan. Dia nggak tinggalkan anjing itu, tapi dia perhatikan sehingga dia turun untuk mengambilkan air. Pakai apa Pak? Pakai sepatunya. Karena orang naik kan tidak mungkin kecuali pakai tangan. Naik turunnya pakai tangan. Sepatunya digigit, kemudian dia kasihkan ke anjing tadi. Anjingnya minum, selesai. Allah berterima kasih terhadap perbuatan orang ini. Lalu dia diampuni semua dosanya. Padahal dia pezina. Kok Allah berterima kasih Pak? Karena Allah Maha Syakurun. Allah punya nama Asy-Syakur, Asy-Syakir. Artinya apa? Pandai berterima kasih. Sehingga kebaikan hamba, semua yang baik tidak ada yang luput, Allah pasti akan kasih balasan sesuai dengan tingkatan kebaikannya. Makanya memperbanyak dan berlomba kebaikan, nggak usah takut. Saya belum bisa zakat, gimana ya? Saya pengen zakat. Ya kalau belum waktunya jangan dipaksakan. Ya. Tapi Bapak kalau ingin sedekah silahkan. Apakah nanti dapat pahala Pak? Dapat pahala insya Allah. Dan dengan dorongan niat yang kuat, kemudian kita berikan kepada orang yang membutuhkan, lalu harta yang kita berikan itu bermanfaat sekali bagi yang menerima, insya Allah akan dapat pahala yang lebih besar. Wallahu a'lam. Dari Ahwat dulu. Silakan. Ya, boleh. Apakah emas perhiasan yang dipakai dizakatkan setiap tahunnya? Emas perhiasan yang dipakai, ya, sambil berjalan mikrofonnya. Emas perhiasan yang dipakai apakah dizakati? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan wajib dizakati dan ada yang mengatakan tidak wajib dizakati. Dan pendapat yang lebih kuat, wallahu alam, wajib dizakati. Emas perhiasan itu wajib dizakati. Cuman begini ya, emas perhiasan itu ada dua ya. Ada emas, jadi emas perhiasan. Ada yang tidak dipakai, jadi cuman dibeli terus disimpan. Nah ini wajib dizakati dengan sepakat ulama. Wajib dizakati dengan sepakat ulama. Yang kedua yang kedua dipakai. Apakah emas yang dipakai ini wajib dizakati? Apakah wajib dizakati? Nah, dalam hal ini ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan tidak wajib, ada yang mengatakan wajib. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat wajib. Nah, selanjutnya enggak jadi? Bismillah. Setiap tahun. Nggih, dizakatinya setiap tahun. Jadi selama masih bertahan belum dijual, maka dizakati setiap tahun. Gimana? Kayak pajak. Cukup? Selanjutnya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka saat senilai 200 juta misalnya, apakah harus tunggu haul atau langsung dijakatkan? Rezeki yang tidak disangka itu datangnya dari mana Pak? Dari seorang memberi hibah. Nah. Hadiah. Jadi gini. Coba lihat ini ya. Nah, ini kurva zakat. Ini adalah waktu, yang ini tabungan. Nah, dalam zakat itu ada garis nisab. Anggaplah ini adalah garis nisab. Batas nisab saya buat tidak lurus ya, tapi dia linear.
namun tidak datar, dia naik linear. Anggaplah sekarang nisabnya 195 juta. Sekarang di titik 195 juta ya. Udah? Nah, si A dia punya harta awalnya punya harta 10 juta, terus naik nembus nisab. Begini. Turun karena nikah. Terus naik lagi, punya anak turun lagi. Masya Allah. Ini kalau nikah lagi turun lagi nih. Kebanyakan turun, gini aja. Naik, nah begini ya. Sudah? Hah? Belum kelihatan, tunggu ya. Jadi kalau ada seperti ini, nah ini ya. Siap, ini garis nisab. Kemudian nanti di titik kuning sebelah kiri, titik awal saldo pertama dia. Kemudian saldo itu naik. Nanti naik sesuai dengan harta yang dia punya. Nanti kan nembus nisab ya. Nah, nembus nisab jadi seperti ini ya. Di sini ada beberapa titik di mana harta itu menembus nisab. Maka perhitungan haulnya dari mana? Dari sejak dia menembus nisab yang pertama sampai 1 tahun berikutnya. Begini, 1 tahun berikutnya. Baik, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau ada harta baru yang dia dapatkan, misalnya Ramadan ini dia mau bayar zakat. Sekarang kan Jumadil Akhirah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, kurang 3 bulan. Dia mau bayar zakat Ramadan ini. Bulan Sya'ban ada yang ngasih hadiah 200 juta. Itu apakah zakatnya Sya'ban tahun depan atau Ramadan bulan depan? Ya. Kalau hartanya sejenis, diikutkan dengan harta yang lain yang sejenis. Ya. Berarti sebelumnya kan dia sudah punya harta 1 nisab tuh. Sampai Sya'ban dia sudah punya harta misalnya 300 juta. Sampai Sya'ban masih di angka 300 juta. Begitu Sya'ban ada yang ngasih hadiah 200 juta. Total harta dia jadi 500. Maka yang dizakati pas Ramadan besok 2,5% dari 500. Karena sejenis. Wallahu a'lam. Walaupun ada juga yang membedakan, jika sumbernya beda, maka ngitung haulnya beda. Yang ini dari hibah, yang ini dari kerja. Karena sumbernya beda, maka ngitung haulnya beda. Tapi lebih amannya disamakan saja. Sehingga kereta sudah berangkat, sebentar lagi mau tiba di stasiun untuk zakat, yang baru masuk di jalan-jalan tadi diikutkan. Begitu sampai stasiun, zakati semuanya. Walaupun ada yang umurnya belum 1 haul. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ada beberapa pertanyaan. Apakah badan usaha PT yang sebenarnya PT itu punya 1 orang, apakah wajib zakat atau orang tersebut saja secara pribadi zakatnya gitu? Terus berarti kalau PT ini milik 1 orang, keterlibatan orang lain ada nggak? Jadi cuman dia jual saham. Cuman nama aja misalnya, kan kalau PT itu syaratnya harus 3 orang ya. Minimal 3 orang. Di akte. Nah misalnya nama istri, nama suami, kemudian nama orang tua gitu. Siapapun yang bisa nempel di situ gitu. Tapi hanya dipinjem. Iya gitu. Nggak dikasih apa-apa. Enggak. Ya sebenarnya sih jadinya uang bersama juga gitu Ustadz. Karena itu satu keluarga gitu kan. Nah itu gimana? Apakah apakah PT tersebut secara hasil net profitnya harus zakat atau misalnya gabungannya misalnya gaji gitu, misalnya setiap bulan ada penggajian, apa dari gaji tersebut yang dizakatkan setelah haul atau bagaimana gitu ya. Terus maaf Ustaz, ada lagi pertanyaannya, jika harta sudah mencapai nisab tapi menjelang nisab
beberapa hari menjelang nisab ternyata harta tersebut dipakai yang sifatnya duniawi, misalnya buat jalan-jalan rekreasi ke luar negeri misal, atau beli aset sebagai investasi. Bagaimana dengan kewajiban zakatnya, dan apakah jika aset tersebut dijual, apakah langsung menjadi kewajiban zakat atau tidak atas aset tersebut yang dijual? Misalnya dari sudah terkumpul terus dibelanjain, misal kalau di kampung buat beli sawah gitu, tapi sawahnya atau tanah tapi tidak diapa-apain tanahnya gitu, tapi setelah tanahnya dijual apakah kembali wajib zakat atau bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk zakat PT tadi Pak, intinya kan jika dimiliki pribadi, tadi syarat zakat apa Pak? Milku an-nafas, milik pribadi, maka dia kena kewajiban zakat. Nah, kembali kepada kondisi PT tadi, ada di akte PT tertulis 3 nama. Nah, 3 nama ini cuman pinjam saja atau memang serius memiliki? Kalau pinjam saja berarti kan sebenarnya mereka tidak memiliki. Makanya seperti ini ya, perhiasan istri itu dizakati atau tidak? Yang bayar zakat siapa? Suami atau istri? Kembali kepada pertanyaan. Saat suami ngasih emas perhiasan ke istri, itu dipinjamkan atau dihibahkan? Ya? Enggak, tergantung Pak, misalnya. Tergantung niat suami. Sehingga kalau suami ngasih perhiasan emas ke istrinya, ini cuman tak pinjemkan ya. Jadi aku titip, dicentelkan di telingamu, istrinya jadi centelan Pak. Berarti yang bayar zakat siapa? Suaminya, karena itu milik suami. Belum pindah hak milik jadi milik istri. Makanya tolong ibu-ibu yang bawa emas perhiasan jangan bangga dulu, itu belum tentu dikasihkan itu. Ini berkaitan dengan kewajiban siapa yang harus bayar zakat, apakah suami ataukah istri. PT tadi kalau emang ini hanya milik suami, sementara nama istri, nama orang tua hanya pinjam saja, berarti bisa langsung dizakati langsung atas nama PT, karena ini milik pribadi. Tapi kalau PT ini milik beberapa orang, milik si A, B, C, 3 orang bertetangga, PT berkembang lalu mau dizakati, ya nanti dibagi dulu. A punya berapa persen, B berapa persen, C berapa persen. Lalu digabungkan dengan saldo mereka masing-masing. Sehingga kalau ada PT A anggaplah 30%, B punya 20%, C punya 50%. Udah? Lalu ada hasil. Nah, gimana ngitung zakatnya Pak? Hasil itu diserahkan 30% ke A, 20% ke B, 50% ke C, sudah? Terus masing-masing digabungkan dengan harta pribadinya, tabungan pribadinya. Dari PT kita dapat 30%, $30.000 misalnya. Yang B dapat $20.000, yang C dapat $50.000. Digabungkan dengan yang dia sudah punya di rumah. Nah, terus zakat bareng dengan tabungan dia. Begitu cara ngitungnya. Tapi kalau PT ini sudah milik pribadi ya sudah nggak usah perlu ada pembagian seperti ini. Dan dikeluarkan zakatnya setelah dipotong semua kewajiban. Kewajiban pajak, kewajiban gaji, operasional dan seterusnya sudah beres, sisanya dizakati. Zakat itu untuk yang sisa dari kewajiban dia. Wallahu a'lam. Yang dizakati stok. Kalau aset PT seperti kantor, kendaraan, mesin, properti, tanah dan seterusnya tidak ada yang dizakati. Yang dizakati aset. Makanya perusahaan jasa itu mungkin nggak ada zakat, karena dia nggak jual apapun. Pemilik maskapai itu zakat pesawat ya langsung bangkrut ya. Punya 40 pesawat, zakatnya 1 pesawat kan ya, 1/40. Jadi dia tidak zakat unit jasanya. Rental mobil itu enggak zakat mobil, Pak. Tidak zakat 1 mobil bukan, tapi zakat uangnya, hasilnya. Sehingga unit jasa itu yang dizakati hasilnya, bukan aset atau propertinya. Baik.
Yang kedua tadi apa? Oh, tanah, baik. Kalau udah punya nisab ya, misalnya 200 juta. Pas bulan ini punya uang 200 juta. Berarti di atas nisab. Berarti tahun depan dia bayar zakat. 1 bulan sebelum bayar zakat dipakai beli aset. Boleh atau tidak? Ya boleh saja. Tapi wajib zakat atau tidak? Tergantung niat dia. Kalau niat dia untuk lari dari zakat, bulan depan saya zakat loh ya. Daripada nanti kena zakat, tak belanjain. Akhirnya nggak butuh ke Turki, datang ke Turki. Nggak butuh ke Eropa, datang ke Eropa. Hanya untuk menghabiskan saldo. Ya, kalau seperti ini tetap wajib kena zakat. Karena dia niatnya lari dari zakat. Tapi kalau niatnya, ya ini mumpung ada tanah murah, orang yang butuh tak beli. Sudah? Setelah dibeli, kemudian uangnya jadi berkurang. Niatnya memang untuk beli tanah, maka tertunda haulnya. Ya. Sehingga kan di bawah nisab. Misalnya dari 500 juta turun tinggal 100 karena dipakai beli tanah seharga 400. Besoknya 3 bulan berikutnya dia punya uang 500, maka langsung dibayarkan zakat ketika itu. Jadi haulnya jadi geser. Haulnya jadi geser. Begitu? Baik. Walhamdulillah. Hah? Kelebihan? Dead stock itu contohnya apa? Yang nggak laku, nggak kejual, cuma disimpan aja. Lah mau diapain? Mau disedekahkan ataukah mau tetap dijual? Ya, selama dia menjadi stok ada niat dijual, walaupun susah dizakati. Dead stock walaupun dia susah dijual tetap dizakati. Kecuali ya sudahlah, saya sudah nggak jual ini, saya sudah niatkan ini untuk sedekah. Misalnya orang punya sembako ya, kok nggak laku-laku ini barang, ya udahlah sedekahkan aja ke masjid. Begitu dia niat sedekah, putus, nggak lagi diwajibkan untuk dihitung. Nah. Barang slow moving tetap dizakati selama stok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Cukup. Oh, kuis, berarti sudah selesai ya. Baik. Hadiah yang pertama, umur yang kedua. Ini persiapan menjelang wafat, insyaallah. Yang paling sepuh siapa ini? Oh. Mohon maaf Pak. Dapat hadiah langsung. Semoga bermanfaat. Ada orang utang, bapak-bapak yang paling banyak diutangi orang lain. Paling banyak diutangi orang lain. Hah? Bukan banyak utangnya, uangnya paling banyak diutangi orang lain. Ada? Hah? Ditipu orang lain? Ada? Ditipu orang lain ada? Berapa Pak? 2 meter. Bapak ditipu orang lain juga? Berapa? Wah, baik. Kalah angka Pak ya. Insyaallah. Ditipu 2M insyaallah. Dapat hadiah langsung. Ya. Baik, untuk ibu-ibu ya. Yang paling sering diutangi suaminya. Ada nggak? Nggak ada. Oh, kebalikannya, yang paling sering utang suami. Sebutkan syarat sah atau syarat wajib zakat. Nah, silakan. Nisab, haul, terus miliki penuh. Selanjutnya kepemilikan pribadi. Baik, alhamdulillah dapat hadiah ya. Ya.
Selanjutnya, apa bedanya syarat sah dan syarat wajib? Silakan Mas. Syarat sah adalah boleh berdiri. Gimana? Syarat sah kehendak, ketentuan atau kehendak? Ketentuan yang bisa dipenuhi oleh manusia, di bawah kendali memang itu. Yang syarat wajib di luar kendali manusia. Contohnya apa? Syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat, contohnya waktu sholat, masuknya sholat. Masya Allah, dapat hadiah. Ini belum ada yang yang paling banyak utangnya kan. Kalau ini malu mungkin kamu. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam zakat. Silakan. Apa? Macam-macam zakat. Satu, zakat mal. Yang kedua, zakat objek perdagangan. Yang ketiga, zakat apa? Peternakan, hasil ternak. Yang keempat, harta karun, rikaz. Satu lagi, sudah tadi, hasil tadi sudah pertanian. Masya Allah. Zakat fitrah di luar pembahasan zakat fitrah. Itu lebih tepatnya kafarah untuk sumpah, kafarah untuk puasa. Puasa kita kan banyak pelanggaran, maka ditutupi dengan fitrah. Baik, cukup. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.